Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kepada segenap jamaah hadirin hadirat PKM Masjid Al-Musa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin, dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita sholat jamaah zuhur bersama, dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan iktikaf kita, sholat jamaah kita, majelis taklim kita, semuanya menjadi satu wasilah turunnya rahmat dan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Semalam saya diminta oleh pengurus musola Al-Ikhlas di Pelumpang, walaupun malam tadi, semalam saya juga dapat undangan makan malam bersama serta doa bersama dengan Imam Besar Masjid Haram Syekh Adil Al-Kabani dan Syekh Ali Jabir. Namun saya tidak menghadiri doa bersama dan makan malam, namun saya menghadiri taklim karena pentingnya dua bahasan yang diminta. Bahasan yang pertama, jam yang pertama itu membahas tentang persoalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sampaikan untuk satu pertemuan tidak sanggup karena ada 101 ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau mau rutin, mungkin pertemuan itu, kalau setiap pertemuan itu 3 ciri, maka bisa dihitung dan kita sudah ada, bisa langsung dilayarkan. Tapi karena hanya pertemuan itu malam, itu pertemuan pengajian bulanan sekali, saya hanya garis besar. Kemudian yang kedua, masih di wilayah yang sama, hanya beda masjid, beda tempat, itu meminta membahas persoalan haul dalam pandangan perspektif hukum Islam dengan berbagai dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi panitia pengurus pesimis. Jadi salah satu pengurus masjid, Ustaz Tirmidzi, mengatakan sama ketua DKM-nya, kayaknya kita pesimis beliau bisa hadir. Masa sih beliau mau hadir di tempat kita yang kecil ini gitu. Saya bilang, bagi saya kecil besar tidak ada urusan. Urusan saya adalah pengabdian kepada Allah, dakwah itu untuk seluruh lapisan. Pada siang hari ini, sebetulnya saya ingin mengangkat persoalan nasional yang berkaitan dengan konsensus nasional. Bahwa bangsa Indonesia sepakat bahwa komunisme adalah ajaran sesat, menyesatkan dan dilarang di Indonesia. Itu konsensus nasional. Lalu ada apa? Namun sisi lain juga kita prihatin dengan beberapa kejadian yang belakangan ini marak. Pondok pesantren Az-Zikra, Ustadz Arifin Ilham tengah malam diserang oleh kelompok Wahabi, mengacak porak-porandakan. Kemudian juga baru-baru ini di Jawa Timur, Syiah menyerang di Az-Zikra, di tempat Ustadz Arifin Ilham. Kemudian di Jawa Timur baru-baru ini juga ramai dan akhirnya juga dilaporkan kepada aparat kepolisian dengan Yayasan Ali bin Abi Thalib, lembaga pendidikan perguruan tinggi. Tapi kedok itu kemudian membuat buletin dari kelompok Wahabi ini. Dengan buletin ini umat Islam marah di sana, karena di dalam buletin ini terang-terangan mengatakan peringatan Maulid Nabi itu merupakan perbuatan syirik. Bahkan makanan yang dihidangkan dalam acara Maulid Nabi itu lebih haram daripada babi. Jadi polemik ini, apakah ini bentuk
operasi intelijen ataukah memang sarjana-sarjana yang sudah dicuci otak kemudian dikembalikan ke Indonesia dari Iran, kemudian ada yang dicuci otak dari Arab Saudi kemudian dia didanai untuk menyebarkan aliran itu, wallahu a'lam. Yang jelas pernyataan sikap yang saya sampaikan ketika pertemuan di Az-Zikra bersama tokoh dan ormas-ormas Islam, saya sampaikan bahwa bumi Indonesia adalah bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu harga mati. Islam masuk di Indonesia dibawa oleh para wali, para ulama dari Gujarat dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya saya sampaikan, kaki buat kepala, kepala buat kaki, bersimbah darah sekalipun, kami akan siap untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah dari bumi Indonesia ini. Jadi ini saya sampaikan resmi. Kenapa? Karena kelompok-kelompok lain tidak sadar, tidak mampu menahan diri. Konferensi Islam Internasional sudah sepakat untuk menjaga ukhuwah Islamiyah dan kedamaian di dunia Islam. Tidak boleh satu kelompok memaksakan kepada kelompok lain yang sudah mayoritas di negerinya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh memaksakan di Iran untuk berubah menjadi Ahlus Sunnah. Biarkan Iran tetap Syiah. Demikian juga Syiah tidak boleh memaksakan kelompok yang ada di Arab Saudi mempertahankan akidah Wahabinya. Demikian juga di Indonesia tidak boleh ada kelompok Wahabi, Salafi ataupun Syi'i memaksakan kehendak untuk memaksa masyarakat Indonesia berubah menjadi akidah bukan Ahlus Sunnah, menjadi Syiah atau Wahabi Salafi. Gak boleh. Jadi ini udah ada kesepakatan internasional sebetulnya. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat dan mengikuti aturan itu. Yang tidak sepakat mereka. Oleh karenanya saya hanya mengingatkan, ingat kepada saudara-saudara seiman, seagama, seakidah di Iran sudah mempersiapkan sarjana-sarjana yang dalam waktu 2-3 tahun sudah dilepas pulang ke Indonesia, yang sudah dicuci otaknya menjadi Syiah dan dia harus mengembangkan Syiahnya ke Indonesia. 10.000 sarjana dididik oleh kerajaan Arab Saudi dengan akidah Wahabinya yang siap untuk keluar dan siap untuk kembali ke Indonesia dengan membawa ajaran Wahabinya. Pertanyaannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sebagai mayoritas umat Islam di Indonesia sudah siapkah menghadapi mereka? Al-hujjah bil hujjah. Hujjah dengan hujjah. Jangan hujjah dilawan dengan otot, nggak seimbang itu. Jadi kalau mereka punya hujjah, dalil, kita dalil. Mereka punya ayat, kita adu dengan ayat. Dengan kekuatan dana Arab Saudi, dia tarik beasiswa dari Indonesia gratis, cuci otak selama 10 tahun. Begitu juga di Iran. Jadi sekali lagi, ke depan umat Islam jangan hanya ngaku Islam tapi nggak tahu Islam. Ke depan nggak boleh ada orang Islam mengaku Ahlus Sunnah tapi nggak ngerti dalil Ahlus Sunnah. Makanya kewajiban taklim itu kita gemborkan di mana-mana untuk mengkaji dulu supaya kita tahu identitas Ahlus Sunnah itu yang mana. Jadi ini sengaja saya sampaikan sebagai mukadimah biar kita Islamnya bukan Islam-Islaman. Sebab kemarin dalam konferensi umat Islam yang diadakan di Jogja, kiai-kiai juga tertipu. Maksudnya tertipu apa? Ketika sambutan yang disampaikan oleh wakil presiden Yusuf Kala, kebetulan Yusuf Kala baca ayatnya gelepotan, diketawain, disorakin, mukadimahnya kacau. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masa Allah punya anak, punya keluarga? Ini kan kacau. Tapi begitu sambutan Jokowi yang sudah dihafalkan teksnya, dibuatkan oleh timnya dengan fasih, semuanya pun gemuruh. Ternyata Jokowi lebih Islam daripada
Yusuf Kala. Jadi casingnya itu mereka sudah tertipu. Jadi Jokowi alhamdulillah begitu amma ba'd fasih betul. Padahal nggak ngerti bahwa itu ngapalin seminggu. Jadi jangan terkena oleh casing. Oleh karenanya saya akan mengingatkan kembali kepada kesepakatan. Kita nggak akan bahas persoalan Wahabi kepada Syiah, waktunya masalahnya. Dan saya juga tidak akan membahas persoalan ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita slide-nya kita buka, ciri-ciri Ahlus Sunnah akan tampil itu 101 ciri Ahlus Sunnah. Kalau kita sudah tahu, kita nggak akan tersesat, nggak akan terjebak. Ada orang ngomong itu, oh itu bukan Ahlus Sunnah. Karena cirinya sudah ketahuan. Nah ini kelemahan kita, tidak mengkaji. Oleh karenanya kita persoalan ini konsensus, yang sepakat mau Syiah, Wahabi, Ahlus Sunnah, pokoknya mengatasnamakan Islam di Indonesia, bahkan mengatasnamakan sebagai bangsa Indonesia, sepakat bahwa komunisme adalah ajaran sesat dan tidak boleh ada di Indonesia. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kesepakatan sejak peristiwa G30 SPKI berdasarkan landasan ketuhanan yang Maha Esa. Saya hanya mengingatkan sekali lagi, dalam program debat Capres-Cawapres yang ditayangkan oleh seluruh TV, kebetulan Al-Fakir melihatnya di TV One. Ketika itu Jokowi mengatakan, jika saya terpilih menjadi presiden nanti, saya akan melakukan revolusi mental. Wah, ini peserta debat, pengunjung tepuk tangan, hebat ini Jokowi, revolusi mental. Saudara, ternyata istilah revolusi mental adalah teori Karl Marx yang merupakan ideologi komunis, dan Jorgan PKI tahun 60-65. Lalu apa yang dimaksud dengan revolusi mental? Ingat, revolusi mental bukan revolusi akhlak, mental bukan akhlak. Ada kajian sendiri dalam Islam. Kenapa Rasulullah mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak? Karena akhlak di atas hukum. Akhlak di atas hukum. Dan akhlak kamil syamil. Dalam seluruh kehidupan ada akhlak. Itu juga bukan kajian pada siang hari ini. Kita kajiannya fokus revolusi mental. Sekali lagi, revolusi mental intinya membebaskan manusia dari agama. Artinya nilai-nilai agama tidak boleh ada dalam berbangsa, bernegara, berpolitik maupun bersosial budaya. Pisahkan. Kenapa? Karena menurut Karl Marx, agama adalah belenggu, penjajahan Tuhan terhadap manusia. Maka harus dibebaskan manusia dari ajaran Tuhan. Itu inti teori yang disampaikan oleh Karl Marx dalam ideologi komunisnya. Revolusi mental, sekali lagi, singkatnya membebaskan manusia dari nilai-nilai agama. Kemudian kita lihat sekarang, realitas sekarang, banyak anggota dewan juga teriak, kita dukung revolusi mental. Sampai lurah ikut-ikutan. Mari kita wujudkan revolusi mental. Saya bingung, apakah ketika Jokowi menyatakan bahwa kami akan melakukan revolusi mental, dia nggak ngerti bahwa revolusi mental merupakan ideologi komunis? Saya nggak paham. Apa Jokowi ngerti atau enggak? Atau karena kebodohannya? Mudah-mudahan karena bodoh. Kalau dia tahu bahwa itu adalah ideologi komunis, artinya dia akan menanamkan kembali, menghidupkan komunisme. Mohon maaf, saya tidak menuduh Jokowi komunis, tapi saya hanya mengatakan Jokowi membawa misi komunis. Saya sampaikan ini, saudara, ketika saya ceramah yang terakhir di Patra Jasa, banyak yang hadir
ribuan, bahkan kalangan TNI Polri itu juga hadir. Bahkan yang terakhir ketika saya ceramah kemarin Maulid Nabi di Tegal tengah bulan yang lalu, 10.000 kurang lebih yang hadir, dan itu ternyata 1 batalion juga diturunkan. Saya unjuk-unjuk itu tentara, Anda punya kewajiban untuk persoalan PKI. Saya sampaikan transparasi. Kolonel infanteri komandannya setelah selesai dia pelukan, dia bilang, saya dukung Kiai terus, PKI mesti harus kita lawan. Kalau Jokowi PKI ya kita lawan, kata komandannya. Kami berbicara realitas, saudara. Realitanya mari kita lihat. Jokowi mengangkat menteri, menteri mesti harus ngikutin dong dengan presiden yang ngangkat. Otaknya presiden ditaruh di otak-otaknya menteri, kan begitu kepanjangan tangan. Kita lihat larangan doa di sekolah-sekolah yang dilontarkan oleh Mendiknas Anies Baswedan, yang sempat membuat marah Ustadz Yusuf Mansur, sosok ustadz yang lembut, yang gak pernah ngurusin politik, gak pernah ngurusin pemerintahan, tiba-tiba marah ketika Anies Baswedan mengeluarkan norma aturan yang akan diterapkan, yaitu larangan doa di sekolah-sekolah. Saudara, ad-doa mukhul ibadah, ad-doa silahul mu'minin. Doa adalah sumsum otaknya ibadah. Doa senjata bagi orang mukmin. Akan jadi apa ini negeri kalau di sekolah-sekolah dilarang untuk berdoa? Artinya sudah mulai ditanamkan di sekolah nggak boleh ada nilai agama. Ini realitas, saudara. Ini bukan fitnah. Yang kedua, Menteri BUMN Rini Sumarno mengeluarkan statement, bahkan ini terbongkar, sudah tertulis akan diundangkan, akan menjadi aturan resmi, yaitu larangan jilbab syar'i, larangan berjenggot. Yang menarik, dia katakan bertato boleh, yang penting tidak kelihatan. Saya bilang ini menteri udah pada gila atau masih waras? Kenapa, saudara? Larangan jilbab syar'i. Kalau jilbab syar'i qat'iyat, dalilnya sudah konkret di dalam Al-Quran. Buka Al-Quran surat An-Nisa, buka Al-Quran, buka Al-Quran, ayat demi ayat persoalan jilbab syar'i. Ini bukan uruf, ini aturan Allah. Yang menentang aturan jilbab syar'i berarti kafir kalau dia muslim. Kenapa menentang hukum Allah kok? Jilbab syar'i dilarang. Yang namanya jilbab syar'i dari tutup rambut, kerudung atas sampai bawah, itu jilbab syar'i. Bedakan antara pengertian jilbab dengan pengertian kerudung. Kerudung bukan jilbab, kerudung bagian dari jilbab. Dulu yang tidak tutup aurat itu penjajah, itu kafir, pantas kalau dia nggak tutup aurat karena agamanya nggak ngatur. Belanda, istri-istri penjajah Belanda roknya pendek, pakai you can see. Wajar, saudara. Kenapa agama mereka tidak ngatur kok? Kalau Islam mengatur penutup aurat, yang namanya auratnya wanita seluruh badannya kecuali wajah dan tapak tangan. Di dalam sholat, wajah itu bukan aurat. Ada ikhtilaf antara tangan yang sepergelangan tangan itu. Tapi di luar sholat sepakat wajah bagian aurat. Makanya di negara-negara Islam yang menerapkan syariat Islam full seperti Yaman, kita kalau keluar ketemu sama wanita itu jenisnya cuma satu wanita, hitam sama putih, itu kelihatan matanya doang. Jadi matanya hitam sama putihnya kelihatan, karena kan pakai cadar. Sehingga pintu maksiat tertutup rapat, pintu perzinahan tertutup rapat, saudara. Kalau di Indonesia, Masya Allah, dosa nggak usah dicari, datang sendiri.
Jadi nyari dosa nggak susah di Indonesia. Nyari pahala malah lebih susah. Jadi dulu yang buka aurat itu orang Belanda, penjajah. Penjajahnya diusir, orangnya pulang ke Belanda. Celananya, kolornya ketinggalan di Cilandak. Dipakai sama istrinya bapak-bapak. Dipakai anak perempuannya bapak-bapak. Penjajahnya kita usir. Cuma pakaiannya ketinggalan. Akhirnya dipakai. Macam-macam dengan gaya-gaya trendy, mengatakan modern, modis. Dulu saya ingat itu pakaian sebetulnya yang pakai engkong saya, kakek saya kalau ke sawah mau nyangkul. Dipakai sama anak gadis sekarang namanya kulot katanya. Iya, itu yang di bawah lutut ya. Namanya orang bilang celana apa itu? Perempuan itu Hawaii. Hawaii. Modern katanya. Aurat ke bawahnya kelihatan. Cuma di bawah lutut. Di bawah lututnya tetap aurat. Hawaii. Ada lagi yang di atas lutut. Itu bukan celana Hawaii namanya. Celana wahai. Ada lagi yang parah. Mepet banget itu. Itu bukan Hawaii, bukan wahai. Tapi celana aduhai katanya. Ini maksiat di sepanjang jalan, saudara. Inilah kenapa di Indonesia perzinahan setiap saat. Karena tidak menormalkan. Ini mau dilarang. Jilbab syar'i dilarang. Berjenggot mau dilarang, saudara. Ini bukan mau, sudah mulai dilakukan. Mulai dilaksanakan ini aturan. Saya sampaikan, saudara. Kenapa saya sampaikan itu? Ketika saya ceramah di kantor pusat Damri. Setelah saya ceramah, percis materinya ini, saya turun, datang. Deketin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwan ya Ustaz, ada apa? Apa yang antum sampaikan benar semua. Maksudnya itu sudah dilakukan, itu sudah diterapkan. Anak tanya, antum siapa? Saya karyawan di Bank Indonesia. Saya karyawan teladan, pegawai teladan di Bank Indonesia. Dia jenggotnya banyak, cakep. Saya baru seminggu yang lalu dipanggil sama direktur. Saya disuruh itu jenggot saya dipotong. Saya tanya, kenapa? Karena aturan Menteri BUMN harus potong, nggak boleh pelihara jenggot. Saya ribut sama saya punya direktur. Saya katakan, kalau saya harus potong saya punya jenggot, lebih baik saya keluar dari Bank Indonesia. Saya dengerin ini, loh, ente mendingan keluar. Oh iya, ini kan sunnah Nabi. Ada apa kita menjalankan sunnah kok dilarang? Terus dan saya sampaikan sama saya punya direktur, Pak, biar saya berjenggot, saya teladan. Saya terbaik kok. Yang nggak punya jenggot nggak teladan. Artinya dengan jenggot tidak menghambat orang untuk menjadi orang terbaik. Direkturnya mikir, pusing akhirnya, ya sudah, nggak apa-apa, pelihara aja jenggot. Bagus, lawan terus, saya bilang begitu. Pelihara jenggot sunnah. Pelihara jenggot sunnah, tapi yang pantas dipelihara. Ya antum nih cakep jenggotnya, lihat. Enggak terus. Tapi kalau jenggotnya nggak pantas untuk dipelihara, ya nggak ada kesunahan, jelek. Sunnahnya karena kepantasan, kelayakan. Cuma punya jenggot 3 dipelihara juga, itu namanya jenggot Wahabi. Ada lalat lewat main ayunan. Jadi pelihara jenggot sunnah, tapi ada aturannya. Itu jangan ditelen mentah-mentahan, itu hadis riwayat. Pelihara jenggot sunnah, kenapa dilarang? Yang menarik sekali lagi dia katakan bertato nggak apa-apa, yang penting nggak kelihatan. Tafsirnya kata Bu Menteri, bertato nggak apa-apa, yang penting nggak kelihatan. Sekali lagi, tafsirnya zina nggak apa-apa, yang penting nggak kelihatan. Korupsi nggak apa-apa, yang penting nggak kelihatan. Selingkuh nggak apa-apa, yang penting nggak kelihatan. Itu tafsirnya. Loh, kok dari mana tafsirnya begitu? Karena tato itu bagian dari maksiat. Buka di dalam kitab Sulamut Taufik, bertato menyebabkan dia tidak diterima sholatnya. Ini apa? Kalau bukan program PKI, saudara. Jilbab syar'i wajib dilarang, berjenggot sunnah dilarang, bertato yang dilarang malah nggak apa-apa. Jadi apa yang seperti ini kita akan biarkan? Nggak bisa. Kita lawan, saudara. Indonesia itu merdeka dengan
sumbangan korban darah, jiwa, nyawa, harta, benda, dan seluruhnya dari umat Islam. Ada coba-coba pemimpin yang akan menghalangi kita menerapkan ajaran Islam, ya kita lawan. Oleh karenanya, para jamaah rahimakumullah, mohon maaf, saya kepengin tanya, menurut bapak-bapak, saudara-saudara, ini menteri kabinet kerja yang baik siapa sih? Yang menurut bapak-bapak agak islami begitu, siapa? Bisa sebutkan? Ya, yang menurut bapak, oh ini islami nih, bagusan nih, ya artinya nggak parah-parah amat begitu. Iya. Hovifah, saya jawab. Saya ketemu Hovifah sebulan yang lalu di kantor beliau. Persoalan masalah kesenjangan sosial. Saya minta Bu Menteri melanjutkan program Menteri lama. Jadi Al-Jufri ini, Menteri yang lama, Salim Jufri, ini dia bisa menutup tempat-tempat pelacuran. Sekedar tahu, itu tempat pelacuran di Surabaya, Doli yang ditutup. Itu sebetulnya bukan wali kota Risma. Di belakangnya full Habib Salim Jufri. Sebagai Menteri Sosial, dananya beliau yang ngalirin. Bedah rumah, saudara, itu sudah lebih dari 5.000 rumah dibedah. Yang tidak layak dibedah. Bahkan Salim Jufri waktu itu mengatakan, sudah kami percayakan kepada ormas-ormas Islam yang lain, LSM yang lain, ternyata dananya disunat. Anak nggak nyebutin ormas-ormas yang mana saja. Jadi setiap rumah 10 juta. Tapi prakteknya sampai rumah dibedah paling tinggi 6 juta. Ketika itu ada kerjasama dengan FPI. Habib Rizik menandatanganin, kemudian deal. Itu bukan cuma di Tangerang, Purwakarta, sampai keluar Jawa. Lebih dari 5.000 bedah rumah yang dilakukan oleh FPI. Kemudian Salim Jufri ngecek, silahkan cek. Semua nota ada. Seluruh bangunan setiap rumah 10 juta itu harga bangunan. Materialnya itu 10 juta deal. Tidak kurang, tidak lebih. Lalu pekerjanya anak-anak Laskar FPI. Tidak ngambil uang dari situ. Habib Rizik nyatakan 1.000 rupiah pun haram Anda makan dari uang ini. Habib, lalu kami kerja makannya dari mana? Bismillah, niat karena Allah. Gak lagi bongkar rumah itu, ini gotong royong. Lurahnya datang. Ini makannya dari mana? Ya kita bawa bekal. Alhamdulillah kita juga makan. Full sampai ini hari di Kementerian Sosial ada catatannya. Saya minta Bu Menteri mengatakan, ya kami akan lanjutkan, silahkan Habib, kalau ada data saya akan bedah rumah lanjutan. Tapi saya bilang jangan FPI lagi, ormas yang lain. FPI sudah cukuplah 100.000 rumah. Itu. Kenapa? Itu untuk membuktikan bahwa FPI bukan cuma hanya retorika, tapi dipraktekkan. Anti korupsi betul-betul. Haram makan uang yang bukan haknya. Kemudian saya sempat nanya, Bu Menteri, saya mau nanya bagaimana tanggapan Bu Menteri terhadap rencana pelarangan doa oleh Mendiknas Anies Baswedan. Apa kata Hovifah? Oh, saya udah tegur itu. Saya ditelepon sama Ustadz Yusuf Mansur. Saya telepon langsung Pak Menteri. Begitu saya telepon, apa kata Pak Menteri? Saya nggak pernah ngomong itu. Itu kan salahnya wartawan aja yang salah tulis. Anak ngomong, ini alasan klasik. Orde Baru begitu tuh. Jadi wartawan jadi kambing hitam. Ana bilang, Bu Menteri, itu Anda menutupi kawan Anda yang programnya sama. Anda kan anak buahnya Jokowi. Itu sudah tertulis kok. Nggak bisa ngomong. Artinya Hovifah ya satu paket. Oh saya pojokin saudara, enggak. Anak ingin membuktikan apa dia fair enggak jawabannya. Nutup sesama menteri. Wartawan yang disalahin. Kalau betul wartawan salah tulis, salah pemberitaan, punya hak jawab itu. Nyatanya sampai ini hari enggak ada. Memang sudah tertulis kok. Begitu udah selesai dialog yang lain termasuk korupsi, akhirnya dia turun jabatan tangan. Semua jabatan tangan. Begitu sampai saya tetap enggak mau. Cuma begini, nggak ketemu. Bu Hovifah ngomong, hak dia ngomong di depan saya. Habib,
terima kasih, saya dukung FPI Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Saya ngomong terima kasih atas dukungan yang ada di mulut Ibu Menteri. Di mulut itu. Ya itu pasti terima kasih, ngomong. Ini jadi karena beliau kebetulan bilang Menteri Khofifah. Ada lagi. Enggak, saya enggak pantang untuk memfitnah. Ini supaya kita terbuka. Ini negeri Indonesia, bangsa Indonesia, negara Indonesia itu negara kita. Kita punya tanggung jawab untuk mempertahankan. NKRI harga mati. Enggak boleh satu jengkal tanah pun dirampas atau memisahkan dari NKRI. Itu sudah harga mati bagi kita umat Islam. Oleh karenanya kita tidak rela, tidak ridho kalau ada menteri mau ngacak-ngacak akidah kita. Konsensus kita mau diacak-acak, nggak boleh, saudara. Ada menteri yang lain? Menteri Agama. Saya jawab. Menteri Agama Luqmanul Hakim. Beliau putranya Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Yang Kiai Haji bapaknya. Luqmanul Hakimnya bukan Kiai Haji. Saya landaskan yang pertama. Yang kedua, pada saat pembukaan seminar nasional Islam Rahmatan lil Alamin untuk pimpinan pondok pesantren seluruh Indonesia di Cisarua Bogor tanggal 5 sampai 7 Desember 2014 yang dilakukan, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kebetulan saya ikut, saya peserta karena saya pengasuh pesantren. Di dalam sambutannya Menteri Agama Luqmanul Hakim mengatakan, perhatikan, saya bukan Menteri Agama Islam, saya adalah Menteri seluruh agama. Oleh karenanya umat Islam gak boleh marah kalau saya ikut Natal bersama. Kalau ada hari raya Nyepi, saya ikut hari raya Nyepi, gak boleh marah karena saya Menteri semua agama. Ini saya gak jadi persoalan, ini liberal dah. Ini akidah liberal. Anak gak ambil pusing, saudara. Tapi ketika dalam sambutan beliau mengatakan ketika saya bertugas di Jayawijaya. Jayawijaya tahu kan ya bapak-bapak ya? Jayawijaya itu Cilandak ke kiri sedikit. Ketika saya bertugas di Jayawijaya, Papua, kata Pak Menteri, saya di sana selama seminggu. Saya diberi kehormatan, disiapkan makan siang oleh masyarakat Papua. Lauknya diantaranya sop, dagingnya daging babi. Perhatikan baik-baik. Kata Pak Menteri, saya nggak makan babinya, saya cuma makan sayurannya sama kuahnya doang. Sekali lagi perhatikan kata Pak Menteri. Kata Pak Menteri, ini nggak fitnah. Kami punya rekaman dan kami jadi peserta. Kata Pak Menteri, disiapkan makan siang, lauknya sop daging babi. Saya nggak makan daging babinya, saya cuma makan sayurannya sama kuahnya doang. Saya mau tanya bapak-bapak, ada sayur sop daging babi, makan sayurannya doang, sama nggak hukumnya dengan makan babinya? Cuma minum kuahnya doang, sama nggak? Ya sama. Menteri Agama memang bukan agama Islam, seluruh agama. Tapi musibah besar ketika dia menyampaikan dengan bangga, merasa tidak berdosa di depan pengasuh-pengasuh pesantren seluruh Indonesia. Ada kiainya, ada habaibnya, ulama, ngumpul saudara. Dia dengan bangga mengatakan, saya makan sayur sop, daging babi, saya nggak makan daging babinya, cuma sayurannya doang sama kuahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata Menteri Agama makan babi. Menteri Agama makan babi. Bayangkan saudara, ini ide-ide memisahkan nilai-nilai agama dari kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sengaja saya sampaikan biar terbuka. Inilah kabinet kerja Jokowi. Ideologi komunis sudah mulai masuk di menteri-menterinya. Kewajiban kita mempertahankan diri agar tidak terseret di dalam budaya, apalagi keyakinan ideologi komunis yang menjadi kesepakatan ideologi yang sesat dan menyesatkan. Mudah-mudahan
ini menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi dorongan untuk kita bangkit dan kita untuk melangkah maju mempertahankan kita punya negeri yang mayoritas umat Islam untuk tetap bertahan dalam keislamannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.